Parepare bertujuan untuk meningkatkan potensi sumber daya yang ada di lingkungan universitas. Di universitas, baik itu mahasiswa, alumni, terutama para dosen, sehubungan dengan program pengembangan sumber daya manusia, Universitas Muhammadiyah Parepare menargetkan 75% bergelar doktor pada tahun 2025. Oleh karena itu, untuk mencapai target perkembangan ini, salah satu melalui program webinar beasiswa, sehingga diharapkan pengetahuan para dosen tentang beasiswa LPDP semakin matang dan tidak melewatkan kesempatan untuk pengembangan studi di bidang masing-masing melalui peluang beasiswa yang disiapkan oleh LPDP. Oleh karena itu, kami mengharapkan pada webinar ini mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik dan insyaallah akan menghasilkan juga akan mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Saya kira inilah yang kami sampaikan dan kami ucapkan selamat mengikuti webinar dan insya Allah akan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Parepare. Selanjutnya kita akan memasuki acara inti yang akan dibawakan oleh Pak Ahmad Deni, Senior Analisis Divisi Rekrutmen Beasiswa LPDP di Kementerian Keuangan, yang akan memberikan penjelasan kepada kita terkait dengan seluk-beluk untuk kemudian bisa mendapatkan beasiswa baik untuk dalam negeri maupun di luar negeri. Dan saya ingin sampaikan kepada pemateri bahwa dari pendaftar yang ikut registrasi, semuanya berharap untuk bisa lolos LPDP. Namun kemudian itu terkait dengan apa saja yang harus dipersiapkan untuk bisa bersaing dari sekian ribu orang yang ingin dan berminat meraih beasiswa tersebut. Oleh karena itu, kami persilahkan dengan hormat kepada Pak Ahmad Deni untuk memulai presentasinya. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak. Sebentar. Saya mau share filenya, Mbak. Boleh di-approve file PPT-nya? Ya, silakan host. Materinya, Ibu host. Sorry, tadi mau di-share screen ya? Itu bisa langsung di-share, Pak. Ada pilihannya share screen di bawah. Betul, tapi di-disable ini, Bu. Oh, Disable attendee. ya? Iya. Oh. Mungkin di-enable dulu. Tunggu, saya ini dulu ya. Sebentar. Sudah bisa. Sudah bisa? Baik. Sudah bisa ya. Sebentar. Sudah muncul slide saya? Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Rektor, yang kami hormati Bapak Moderator Pak Asram, dan Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan. Alhamdulillah, pengenalan saya Deni dari LPDP, bisa sharing dengan Bapak Ibu sekalian di tengah pandemi ini. Kita mudah-mudahan diberikan selalu kesehatan.
insya Allah nanti saya akan menyampaikan beberapa materi yang terkait dengan LPDP khususnya, dan terkait dengan beasiswa Pak, khususnya ya, karena nanti di sini ada tentang riset juga, tapi mungkin saya tidak akan bahas tentang riset, hanya akan bahas tentang LPDP-nya. Harapannya nanti kita lebih banyak pada diskusi, karena untuk slide nanti mungkin bisa dibaca ya, kalau nanti bisa, mungkin akan saya edit dan bisa di-share nanti ke moderator atau ke host. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin agar ini lanjut saja. Jadi LPDP ini sudah berdiri tahun 2012 Bapak Ibu sekalian, dan saat ini penerimanya sudah 24.926. Saya tadi cek, belum tahu apakah sudah ada dari Muhammadiyah Parepare penerimanya. Saya tadi belum sempat cek data di kami. Tapi yang pasti total keseluruhannya sudah 24.000, dan sedang ongoing sekarang 9.000, dan sudah alumni 9.000 juga gitu ya. Jadi masih ada beberapa yang masih belum berangkat. Kebetulan dari tahun ke tahun pendaftarnya meningkat. Kita terakhir kemarin 2019 itu batch 2 menyeleksi mewawancara 4.800 Bapak Ibu sekalian, 4.800 orang. Makanya kita kalau online itu agak bingung kalau untuk mewawancara 4.800 ya, karena wawancaranya satu-satu diwawancara. Gitu. Nah, kemudian ini adalah sebaran untuk penerima beasiswa LPDP, di mana LPDP memberikan beasiswa untuk master dan doktor serta dokter spesialis. Itu untuk master doktor kita memberikan untuk dalam dan luar negeri. Dari data ini kita lihat bahwa yang banyak komposisinya tetap dalam negeri, karena ini amanah dari pemerintah untuk meningkatkan penerimanya untuk kuliah di dalam negeri dibandingkan di luar negeri. Dan yang paling banyak untuk luar negeri itu di Eropa. Itu 19% di Eropa kita penerima kita ya. Kemudian ini riset, ini mungkin bisa nanti dibaca bahwa ini sesuai dengan visi misi pemerintah kita ya. Kemudian ini perlu saya sampaikan bahwa LPDP itu punya 3 layanan besar sebetulnya. Pertama beasiswa, yang kedua pengembangan dana, yang ketiga dan riset. Nah, nanti yang akan saya banyak jelaskan adalah beasiswa. Nah, terkait dengan pengembangan dana, ini adalah, jadi kita itu diberikan dana abadi yang saat ini sudah senilai 46 triliun Bapak Ibu sekalian. 46 triliun, tapi yang kita gunakan bukan 46 triliunnya, tapi hasil investasinya. Jadi 46 triliun ini tidak boleh digunakan. Yang digunakan hanya investasinya, yang itu kita gunakan untuk beasiswa dan riset salah satunya. Nah, ini akan saya jelaskan. Nah, ini ternyata sekarang sudah update, itu ada 51 triliun dana kita, Bapak Ibu sekalian, dana abadi LPDP. Harusnya mudah-mudahan 2030 katanya akan sampai ratusan triliun, ya itu karena semakin besar dana abadinya, harusnya semakin besar investasinya, semakin besar layanannya. Jadi kalau nanti semakin banyak dananya, beasiswanya juga bisa jadi kuotanya bisa semakin besar gitu ke depannya. Mudah-mudahan begitu. Nah, ini saya akan langsung ke beasiswa. Jadi LPDP itu punya beasiswa namanya kita beasiswa pendidikan Indonesia, Bapak Ibu sekalian. Beasiswa pendidikan Indonesia ini kita punya 3 klaster besar, yaitu beasiswa untuk umum, yang kedua targeted, yang ketiga afirmasi. Nah, untuk beasiswa umum ini secara peruntukan ya untuk umum, tidak ada syarat dia harus PNS, dia harus bekerja, dia harus dosen, tidak ada. Siapapun bisa daftar di sini, yang penting memenuhi kriteria. Gitu. Nah, di sini ada 5 jenis beasiswa di sini, beasiswa umum. Dan di sini biasanya saingannya berat, karena secara syarat pun tinggi, Bapak Ibu sekalian. Ada beasiswa reguler, ada dokter spesialis, gitu ya. Ada perguruan tinggi utama dunia, yang ini dia untuk top 10 perguruan tinggi kalau tidak salah. Kemudian ada disertasi. Nah, bagi Bapak Ibu yang sedang menempuh doktoral bisa mengajukan disertasi. Jadi ada bantuan dana disertasi. Gitu ya. Kemudian yang kelima co-funding. Kemudian yang kedua yaitu targeted. Nah, targeted ini ada 3. Itu beasiswa unggulan dosen Indonesia. Nah, ini untuk Bapak Ibu sekalian yang dosen, ini sebaiknya daftarnya ke nomor 1 ini, beasiswa unggulan dosen Indonesia ini, Budi. Karena memang dia dikhususkan untuk dosen.
dan secara persyaratan pun tidak seberat yang reguler ya, yang di atas gitu. Kemudian yang kedua beasiswa PNS TNI Polri. Nah, ini pun Bapak Ibu yang dosen sebetulnya kalau yang PNS bisa daftar ke sini. Cuma nanti syaratnya beda dengan yang untuk yang Budi di atas. Dan ketiga beasiswa prestasi Olimpiade. Kemudian yang terakhir itu afirmasi. Nah, ini afirmasi yang paling banyak beasiswanya. Pertama ada beasiswa alumni bidik misi. Jadi untuk yang alumni bidik misi bisa daftar di sini. Kemudian untuk yang prasejahtera berprestasi, sebetulnya ini mirip dengan bidik misi. Secara persyaratannya pun hampir sama. Tapi kita berikan beasiswa ini karena kita tahu bahwa tidak semua mahasiswa S1 itu dapat bidik misi yang tidak mampu. Makanya kita sediakan prasejahtera berprestasi, yaitu untuk mereka yang prasejahtera tapi kemudian tidak dapat bidik misi. Karena secara persyaratan juga sama. Kemudian yang ketiga beasiswa Indonesia Timur, ya. Beasiswa Indonesia Timur ini hanya ada untuk Maluku, Maluku Utara, kemudian Nusa Tenggara Timur, Papua dan Papua Barat. Kemudian yang keempat beasiswa santri, ya. Kemudian yang kelima beasiswa prestasi olahraga, yang keenam beasiswa prestasi seni, yang ketujuh beasiswa penyandang disabilitas, dan yang kedelapan beasiswa daerah tertinggal. Kemudian itu jenis beasiswanya sangat banyak sekali. Ada kalau di total itu ada 16 beasiswa ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu silahkan nanti mau daftar lewat mana itu bisa dilihat dari persyaratannya di website, juga bisa diakses persyaratannya apa saja. Nanti saya akan jelaskan sedikit terkait dengan persyaratannya. Nah, ini adalah terkait dengan proses seleksi di LPDP. Jadi yang pertama Bapak Ibu sekalian, pendaftaran kita hanya dilakukan lewat website LPDP saja. Jadi Bapak Ibu silahkan nanti mendaftar kalau sudah dibuka. Seharusnya memang tahun ini kita membuka pada tanggal 16 Maret 2020. Tapi karena pandemi akhirnya di-hold, sampai sekarang di-hold, belum dibuka gitu ya. Ini alurnya, jadi Bapak Ibu nanti mendaftar, ketika sudah mendaftar lengkap gitu ya. Kemudian kita ada seleksi administrasi. Seleksi administrasi ini nanti akan mengecek segala kelengkapan persyaratan, jadi mulai dari dokumen-dokumen yang diupload, juga persyaratan-persyaratan minimum yang dipersyaratkan, seperti bahasa, IPK itu kita cek gitu ya. Dan ini info bagi Bapak Ibu sekalian bahwa untuk bahasa kita sudah kerjasama dengan penyedia bahasanya untuk mengecek keaslian bahasa. Jadi TOEFL, IELTS, itu IBT kita sudah diberikan akses untuk mengecek asli atau tidaknya. Jadi pada tahun kemarin kita menemukan 159 kalau tidak salah yang TOEFL-nya palsu. Jadi itu kita cek ya, seperti itu. Dan Bapak Ibu untuk menjadi perhatian juga agar hati-hati untuk penyedia bahasa, karena ada juga yang banyak yang menjadi korban gitu untuk bahasa ini yang ternyata tidak valid seperti itu. Kemudian yang kedua, seleksi berbasis komputer. Jadi kalau sudah lulus seleksi administrasi, nanti diumumkan dan kemudian nanti ada seleksi berbasis komputer. Nah, seleksi berbasis komputer ini kita kerjasama dengan BKN. Kerjasama dengan BKN. Tesnya nanti di BKN, di lokasi-lokasi yang sudah kita sediakan. Memang saat ini daerah timur baru ada Makassar ya, kemudian Maluku, Ambon ya, kemudian Ternate, Papua dan Papua Barat, baru ada itu, dan Kupang gitu ya. Kemudian setelah selesai seleksi berbasis komputer, itu nanti ada seleksi wawancara. Nah, seleksi wawancaranya pun nanti di lokasi sesuai pilihan Bapak Ibu sekalian di awal. Jadi ketika mendaftar itu Bapak Ibu sudah memilih mau seleksi di mana gitu ya. Misalnya mau seleksi di Jakarta silahkan, tapi nanti biayanya akan ditanggung sendiri. Jadi lokasi seleksi ini bebas mau dipilih di mana saja, kecuali beasiswa Indonesia Timur hanya 5 lokasi ya. Itu tergantung Bapak Ibu mau seleksinya di mana. Dengan catatan bahwa transportasi dan sebagainya akan ditanggung oleh sendiri masing-masing gitu ya. Kemudian seleksi wawancara. Nah, setelah seleksi wawancara ini akan ditetapkan sebagai calon penerima, dan setelah itu nanti akan ada PK namanya, program persiapan keberangkatan bagi Bapak Ibu yang sudah lulus seperti itu ya. Kalau untuk beasiswa afirmasi, Bapak Ibu sekalian sekedar informasi, itu nanti ada pengayaan bahasa. Jadi Bapak Ibu yang daftarnya di beasiswa afirmasi itu kita akan berikan kursus bahasa gitu ya, dan itu ada dan kita sudah tentukan di mana lokasinya gitu ya. Nah, setelah program persiapan keberangkatan, nanti Bapak Ibu terus akan studi gitu seperti itu. Selanjutnya nanti ada evaluasi, ada alumni dan sebagainya.
program selanjutnya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian perlu diketahui terkait dengan apa sih yang didapat dari beasiswa LPDP itu ya. Yang pertama kita ada dua sebetulnya, ada dana pendidikan dan dana pendukung gitu ya. Dana pendidikan itu apa saja? Itu dari mulai dana pendaftaran kita biayai, SPP kita biayai, berapa besarannya? At cost. Jadi berapapun tagihan SPP-nya itu akan dibayarkan sesuai dengan tagihan. Jadi tidak ada maksimal dibiayai berapa tidak. Dana pendaftaran ini at cost, dana SPP ini at cost. Dana tunjangan buku itu sebesar 10 juta per tahun, Bapak Ibu. Kemudian dana bantuan penelitian, tesis disertasi ada juga biayanya sendiri. Itu ada maksimumnya, tergantung nanti lab atau non-lab, master atau doktoral. Kemudian dana bantuan seminar internasional. Jadi Bapak Ibu nanti bisa seminar internasional. Kalau untuk doktoral bisa 2 kali jatahnya. Untuk seminar internasional dibiayai LPDP itu ada dana maksimalnya kalau tidak salah 15 juta. Untuk seminar internasional. Kemudian dana bantuan publikasi jurnal internasional. Kemudian ada biaya pendukung. Nah, biaya pendukung ini adalah dana transportasi. Dana transportasi berapa besarannya? At cost kelas ekonomi. Ya. Jadi Bapak Ibu nanti kalau jadi penerima, kelasnya untuk pesawat harus kelas ekonomi, tidak boleh kelas bisnis. Kemudian dana aplikasi visa itu juga at cost. Dana asuransi kesehatan juga at cost. Kalau untuk dalam negeri, dana asuransi kesehatan ini BPJS yang biaya. Kemudian dana hidup bulanan. Nah, ini dana hidup bulanan ini Bapak Ibu beda-beda setiap negara. Jadi Indonesia sendiri juga kita ada 2. Kalau untuk di Jakarta, Makassar, Surabaya, Bandung, itu besarannya sekitar 4 juta per bulan. Kalau untuk di luar daerah tadi itu 3,6 kalau tidak salah per bulan. Kalau untuk seperti di Amerika itu 1.900 US dollar per bulan. Kemudian itu dibayarkan di awal. Kalau tidak salah per 3 bulan dibayarkan. Per 3 bulan dibayarkan di awal gitu ya. Ya insya Allah, alhamdulillah sampai saat ini kita belum pernah terlambat gitu ya. Adapun terlambat 1 hari ataupun yang tidak tertransfer itu karena faktor-faktor misalnya kena tracing oleh negara tujuan atau salah nomor rekening seperti itu. Kemudian ada dana kedatangan, ya. Dana kedatangan ini itu besarannya 2 kali dana hidup bulanan. Jadi ketika Bapak Ibu nanti berangkat itu dapat dana kedatangan, gitu ya. Kemudian ada dana tunjangan keluarga, ini khusus doktoral dan dokter spesialis, dan dana keadaan darurat. Dana keadaan darurat itu nanti akan dilihat seperti apa keadaan daruratnya, gitu ya. Tuh. Kemudian untuk dokter spesialis ada listnya tadi, ada yang sebelah ini, dana pelatihan kursus wajib untuk dokter spesialis, dana keterampilan dan sebagainya. Nah ini terkait dengan kebijakan LPDP untuk tahun ini sampai saat ini belum kita buka, yang seharusnya tanggal 16 Maret dibuka. Mudah-mudahan nanti bisa kita buka, karena tadi ada beberapa opsi, salah satunya akan kita buka pendaftarannya saja, tapi kita belum seleksi juga gitu. Jadi tahun ini hanya pendaftaran, mungkin seleksinya tahun depan itu ada opsi seperti itu. Nanti mohon ditunggu saja, nanti kita akan update biasanya di website ataupun di Instagram, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini Bapak Ibu bisa akses ini untuk kalau ada pertanyaan misalnya yang nanti kalau setelah diskusi ini masih ada pertanyaan bisa ke link ini ditanyakan ya. Yang ini, yang bantuan.lpdp.kemenq.go.id bisa ditanyakan di sana. Ya. Kalau setelah diskusi ini masih ada ternyata pertanyaan bisa ditanyakan lewat sana. Jadi kan nanti akan dijawab oleh bidang terkait seperti itu. Baik, saya akan menyampaikan dengan persyaratannya. Nah, ini beasiswa reguler, Bapak-Ibu sekalian, ini beasiswa untuk umum tadi. Syaratnya tidak ada harus kerja dulu, tidak ada. Fresh graduate juga boleh daftar. Termasuk yang baru lulus. Baru lulus berarti belum punya ijazah ya. Baru keluarnya SKL. Surat keterangan lulus boleh daftar? Boleh. Yang penting punya surat keterangan lulusnya. Seperti itu. Jadi walaupun ada mahasiswa yang belum lulus, belum wisuda, belum ada ijazah bisa daftar asalkan punya SKL, surat keterangan lulus. Nah, ini usia pendaftar untuk magister 35 tahun, doktoral 40 tahun, IPK minimalnya untuk magister 3,0, doktoralnya 3,25. Syarat bahasanya bisa dilihat
Bapak Ibu sekalian. Ada TOEFL ITP untuk dalam negeri masih boleh untuk TOEFL ITP untuk reguler ini. Tapi untuk luar negeri TOEFL ITP tidak diperbolehkan. Bolehnya TOEIC, IBT, IELTS gitu ya. Nah, ini adalah kebijakan tahun 2019-2020 belum keluar ya. Jadi paling tidak ini ada acuannya seperti ini. Nanti tidak akan jauh beda biasanya dari sini. Kalau untuk persyaratan umumnya nanti banyak Bapak Ibu ya. Ada proposal, ada surat kesehatan, ada rekomendasi gitu. Nanti ada di websitenya. Ini yang saya sampaikan adalah persyaratan khususnya yang memang inti dari program itu. Ini beasiswa umum, reguler ya. Kemudian ini beasiswa perguruan tinggi utama dunia. Nah ini sasarannya adalah mereka yang studi magister dan doktoral di 12 PT utama dunia. Listnya ada, salah satunya ada Harvard, ada MIT gitu ya. Itu kalau sudah punya LOA berarti bisa daftar di sini. Kemudian usia pendaftarnya hampir sama, 35 dan 40 untuk doktoral. Dan ini tidak ada syarat IPK minimal, Ibu sekalian. Jadi untuk yang PT utama dunia ini tidak ada syarat IPK. Ya, berapapun IPK-nya selama dia sudah memiliki LOA dari 12 PT utama dunia, yang listnya ada di LPDP, itu tidak ada syarat IPK. Syarat bahasanya hampir sama dengan yang reguler tadi ya. Ketentuan lainnya, kalau untuk yang utama dunia ini, kalau dia lulus administrasi itu tidak ada SBK, tapi langsung nanti wawancara. Itu keistimewaannya karena dia memang beasiswa yang sedikit tinggi persyaratannya karena harus diterima di perguruan tinggi yang top gitu ya, seperti itu. Kemudian ini spesialis kedokteran ya. Usianya 35 tahun, IPK minimal 3,25, kemudian syarat bahasa, TOEFL ITP 500. Gitu ya. Ketentuan lainnya yang sudah magister atau doktoral tidak boleh mendaftar. Jadi untuk dokter spesialis ini tidak boleh kalau sudah magister atau doktoral. Harus sudah melakukan pengabdian profesi kedokteran. Kemudian ini untuk co-funding. Co-funding ini sebetulnya beasiswanya setengah-setengah. Jadi LPDP membayarkan, setengahnya lagi dibayarkan sendiri gitu ya. Itu nanti ada pilihannya. Secara persyaratan itu hampir sama dengan yang reguler gitu ya, seperti itu. Nah, skip saja untuk yang co-funding ini. Nah, ini beasiswa daerah afirmasi. Jadi LPDP punya beasiswa untuk daerah afirmasi. List daerah afirmasinya ada di LPDP karena lumayan banyak gitu ya. Ada di website, bisa dicek nanti di website LPDP ada listnya. Daerah afirmasi itu mana saja, nah itu yang bisa daftar. Itu syaratnya harus SD, SMP, atau SMA-nya, dan KTP-nya itu harus di daerah afirmasi tersebut. Jadi, misalnya SD-nya harus di sana, dan KTP-nya harus KTP sana, sesuai dengan daerah afirmasi tersebut. Kemudian usia pendaftarnya lebih tinggi. Jadi, 40 tahun magister bisa daftar masih, dan doktoral 45 tahun. Kalau tadi yang reguler kan 35 tahun ya, magister. Kalau ini 40 tahun magisternya dan doktoralnya 45 tahun. IPK-nya pun rendah. Itu 2,75 untuk magister, 3,0 untuk doktoral. Untuk syarat bahasanya juga rendah Bapak Ibu sekalian. Itu TOEFL ITP hanya 400 untuk dalam negeri dan luar negerinya 450. Doktoralnya TOEFL ITP-nya 450, doktoralnya 500. Ini rendah kenapa? Karena nanti kalau lulus LPDP akan diberikan pengayaan bahasa. Akan diberikan kursus lagi untuk meningkatkan syarat bahasa di perguruan tinggi yang akan dituju. Alumni bidik misi. Nah, ini untuk alumni bidik misi, sasarannya adalah untuk alumni bidik misi yang baru lulus 2 tahun. Ya, jadi baru lulusnya 2 tahun setelah lulus. Jadi kalau udah lewat dari 2 tahun itu nggak bisa daftar. Ya, usia pendaftarnya maksimal 35 tahun, IPK-nya 3,5. Jadi memang untuk alumni bidik misi yang memang IPK-nya tinggi, 3,5 dari skala 4. Syarat bahasanya hampir sama dengan yang daerah afirmasi tadi. Ya, TOEFL ITP-nya 400 untuk dalam negeri dan luar negerinya 500. Ini miskin berprestasi atau prasejahtera berprestasi, itu syaratnya adalah mereka yang penghasilan orang tuanya itu 3 juta ya, maksimal. Dan jika dibagi kepada anggota keluarga maksimal 750.000 gitu ya. Kemudian usia pendaftar 35 tahun, IPK-nya sama dengan alumni bidik misi 3,5 gitu ya. Kemudian syarat bahasanya 400,
kemudian untuk luar negerinya 500. Kemudian ini prestasi olahraga, itu untuk yang contohnya yang ikut SEA Games, Asian Games, yang juara 1, 2, dan 3. Gitu ya. Ini yang internasional. Usia pendaftar sama 40 tahun, magister, doktoral 45 tahun, IPK-nya juga sama 2,75 dan doktoralnya 3,0. Syarat bahasa juga sama dengan yang tadi, afirmasi hampir sama biasanya, untuk persyaratannya sama. 400 TOEFL ITP dalam negeri untuk magister, dan 500 untuk luar negeri. Doktoralnya 450 dan 500 untuk luar negeri. Ini prestasi seni, itu hampir mirip dengan yang olahraga tadi, cuma ini bidang seni, itu harus juara 1, 2, dan 3 di bidang internasional, gitu ya. Kemudian syarat yang lainnya hampir sama dengan yang tadi, yang olahraga ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian penyandang disabilitas, nah ini untuk penyandang disabilitas, kita ada program khusus ya. Jadi untuk tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunadaksa, dan tunalaras. Nanti ada, buktinya ada surat dari dokter ya, bahwa yang bersangkutan dinyatakan ke dalam salah satu 5 yang disabilitas ini. Usia pendaftaran juga sama, magister 40 tahun, doktoral 45 tahun, syarat IPK-nya juga sama, 2,75 dan 3,0. Termasuk bahasanya juga sama dengan yang lain ya. Dan untuk yang disabilitas ini, nanti LPDP bisa memberikan dana tambahan untuk 1 orang pendamping, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau misalnya ada yang misalnya tunadaksa itu nanti bisa biasanya ada pendamping, itu nanti akan dibiayai oleh LPDP pendampingnya juga. Santri, nah itu untuk santri, sasarannya untuk alumni santri 2 tahun terakhir dan juga orang yang memang bergerak ataupun tenaga kependidikan di pesantren, itu 2 tahun terakhir. Kemudian usia pendaftarnya lebih tinggi lagi. Ini magisternya 42 tahun, doktoralnya 47 tahun. Kemudian IPK-nya sama 2,75 untuk magister, dan doktoralnya 3,0. Kemudian untuk syarat bahasanya juga sama dengan yang afirmasi yang tadi. Nah, seleksi administrasinya ini antara LPDP dengan Kemenak, karena ini program kerjasama antara LPDP dengan Kementerian Agama, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini beasiswa Indonesia Timur, itu untuk Papua dan Papua Barat, harus suku asli dan menetap di Papua. Kemudian, menetap sekurang-kurangnya 20 tahun, dan masih menetap secara permanen di Maluku, Maluku Utara, dan NTT. Ya. Jadi untuk Papua dan Papua Barat itu khususnya harus suku asli untuk Papua Barat. Kalau untuk Maluku, Maluku Utara, dan NTT itu sekurang-kurangnya menetap 20 tahun gitu ya di daerah tersebut. Kemudian usia pendaftarnya 40 tahun dan doktoralnya 45 tahun. IPK minimalnya 2,75 untuk magister, doktoralnya 3,0. Kemudian syarat bahasanya hampir mirip dengan yang afirmasi, ya, dengan afirmasi yang lain. Kemudian, nah ini untuk beasiswa unggulan dosen Indonesia, ini mungkin yang khususnya bagi Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan tadi yang disampaikan Pak Rektor, bahwa memang tahun 2025 harus sudah doktor gitu ya, 75%. Nah ini adalah beasiswa khusus untuk dosen Bapak Ibu sekalian. Dosen seperti apa? Nah, dosen tetap pada perguruan tinggi di lingkungan Kemendikbud Dikti dan NIDK. Kemudian usia pendaftarnya 47 tahun, doktoral DN tanpa minimal IPK, karena harus wajib syaratnya sudah diterima Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk Budi ini syaratnya harus sudah diterima di perguruan tinggi tujuan. Jadi tanpa IPK minimal. Untuk dalam negeri juga tanpa syarat bahasa. Kemudian doktoral luar negerinya syarat bahasanya ada 2 kriteria ya, yang tujuannya berbahasa Inggris itu IBT 80 atau IELTS 6,5. Kemudian untuk non berbahasa Inggris seperti Jepang, Korea, Tiongkok gitu ya, TOEFL IBT-nya 61 atau IELTS-nya 6,0 gitu. Seperti itu. Kemudian PNS TNI Polri, nah ini yang bagi Bapak Ibu yang PNS juga bisa daftar di sini. Itu usia pendaftarnya beda-beda. Jadi ada untuk PNS 37 tahun, PNS dengan jabatan fungsional sebagai peneliti, medis, guru, atau dosen 42 tahun, anggota TNI Polri 40 tahun.
Untuk doktoralnya 42 tahun untuk PNS biasa, untuk yang fungsionalnya 47 tahun, untuk yang anggota TNI Polri 45 tahun. Syarat IPK-nya 3,0 untuk magister, dan doktoralnya 3,25. Untuk syarat bahasanya lumayan tinggi, hampir mirip dengan reguler ya. TOEFL ITP 500, kemudian yang dalam negerinya, di luar negerinya untuk doktoralnya 530. Untuk luar negerinya tidak ada syarat TOEFL ITP. Wajibnya selain TOEFL ITP yaitu IELTS, TOEIC atau IBT atau TOEFL di sini. Ya. Ini olimpiade, ini untuk pemenang olimpiade internasional. Ya, syaratnya untuk bidang sains, teknologi, dan bidang ekonomi untuk tingkat nasional sekurang-kurangnya. Itu usia pendaftar 32 tahun, doktoral 37 tahun. Kemudian IPK minimalnya 3,0 dan doktoralnya 3,25. Kemudian syarat bahasanya hampir sama dengan yang reguler. Itu TOEFL ITP 500 untuk dalam negeri magister. Magister luar negerinya IBT 80 atau IELTS 6,5. Doktoral dalam negerinya 530 ITP-nya atau IBT 70, dan doktoral luar negerinya IBT-nya 94 gitu ya. Itu. Nah, ini lebih kepada prosesnya, saya tidak perlu. Baik, Bapak Ibu, itu mungkin yang sebetulnya secara persyaratan sudah bisa dibaca di website. Ya, makanya saya tidak terlalu membacakan detail karena ini hal-hal yang bisa dibaca di website. Nanti mungkin diskusinya Bapak Ibu silahkan ke hal yang lain, mungkin yang tidak ada di website, gitu silahkan saja. Nah, ini adalah kinerjanya LPDP ya. Kita sudah WBK, kita WTP juga gitu ya berturut-turut. Baik Bapak Ibu sekalian, itu yang bisa saya sampaikan. Silahkan nanti untuk lebih banyak pada diskusi, mudah-mudahan saya bisa menjawab pada hal-hal yang bisa saya jawab ya tentunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Ahmad Denny telah menyampaikan presentasinya. Selanjutnya, kami akan memberikan kesempatan kepada para peserta webinar untuk mengajukan pertanyaan agar sesuai dengan apa yang Bapak Ibu harapkan bisa lolos peraih beasiswa LPDP. Ya. Coba ditampilkan, angkat tangannya atau muncul di layar ya. Atau Tapi boleh saya tulis ingin di- sampaikan ke Pak Ahmad Denny bahwa hampir yang mendaftar itu semua sudah punya pertanyaan. Baik, silakan. Namun kemudian banyak yang ada kemiripan. Saya akan membaca pertanyaan yang pertama. Baik, Pak. Dari Yuli Ratnadilla. Bertanya mengenai yang pertama adalah apakah pendaftaran LPDP tetap dibuka tahun ini walaupun itu hanya satu gelombang. Kemudian yang kedua, apakah persyaratan-persyaratan pendaftaran LPDP tahun ini tetap sama dengan tahun lalu. Kemudian yang ketiga, apa motivasi, trik, dan tips untuk bisa lolos dan tidak gagal lagi. Ya, ini kayaknya sudah berulang kali nih. Sehingga kemudian disampaikan tidak gagal lagi ya. Itu pertanyaan pertama yang saya ingin sampaikan ke Pak Ahmad Denny. Apakah mau dijawab langsung atau saya baca beberapa ya? Saya jawab dulu Pak ya. Ya, Ini oke. 3 berarti ya. Silakan Baik. Pak. Ya. Baik, untuk pertanyaan pertama, apakah pendaftaran LPDP tetap dibuka? Nah, itu tadi saya sampaikan sampai saat ini kita masih dalam proses pembahasan apakah akan dibuka atau tidak. Kita masih mencari opsi-opsi terbaik karena kondisinya memang tidak menentu saat ini ya. Jadi tadi saya sampaikan salah satu opsinya
akan dibuka pendaftarannya saja, seleksinya tahun depan gitu, atau memang kita akan bukanya tahun depan jadinya semuanya. Itu yang sedang kami bahas gitu ya. Terakhir kami tadi juga masih membahas itu gitu ya, masih menunggu arahan karena tidak memungkinkannya kita menyeleksi dalam kondisi seperti ini. Jadi ada kemungkinan dibuka, ada kemungkinan gitu ya. Walaupun nanti apakah hanya pendaftarannya saja gitu, kita belum tahu juga. Entah itu Juli atau Agustus, saya kurang tahu. Tadi ada sempat disampaikan entah itu Juli atau Agustus akan dibuka atau tidak gitu ya. Tapi ada kemungkinan dibuka gitu. Apakah hanya pendaftarannya saja ataukah nanti plus seleksinya, itu belum jelas. Tapi yang pasti sedang diusahakan akan dibuka untuk tahun ini supaya penantian Bapak Ibu dan teman-teman se-Indonesia ini ya terbalaskan. Kita sudah banyak sekali yang bertanya apakah akan dibuka atau tidak gitu. Yang kedua, persyaratannya sama atau tidak, kira-kira kurang lebih hampir mirip Bapak Ibu sekalian gitu ya. Hampir mirip dan biasanya tidak terlalu jauh berubah. Misalnya masalah IPK atau bahasa tidak terlalu jauh berubah. Paling persyaratan-persyaratan pendukungnya saja yang kadang agak berubah. Misalnya surat kesehatannya gitu ya, dan ada surat apa yang lain-lainnya. Tapi untuk persyaratan inti yang tadi rasa-rasanya tidak akan terlalu jauh berubah biasanya gitu ya. Sekitar gambaran kurang lebih begitu untuk persyaratannya. Kemudian tips dan triknya, ini berat nih kalau tips dan trik ya. Yang pasti kalau kami biasanya menyampaikan bahwa memang beasiswa ini harus dipersiapkan Bapak Ibu sekalian. Jadi mulai dari pendaftarannya memang harus betul-betul disiapkan dokumennya, karena tidak sedikit yang gagal hanya gara-gara kurang dokumen gitu. Padahal dokumen itu dokumen pendukung saja gitu. Nah, itu jadi pertama kami sarankan itu dilihat beasiswa apa yang didaftar, yang akan dituju, lihat persyaratannya, apakah sudah memenuhi kriteria atau tidak. Kemudian siapkan dokumennya secara lengkap gitu. Dan memang asli, karena ada beberapa yang kadang kayak kita ada kasus pemalsuan tanda tangan juga ada gitu ya. Jadi hal-hal yang begitu yang kadang-kadang juga membuat tidak lolos. Jadi dalam hal tahapan pendaftaran tolong disiapkan semua dokumennya. Kalau dalam hal nanti setelah lulus administrasi itu ada SBK. Nah, SBK ini tes TPA, tes potensi akademik. Jadi Bapak Ibu sekalian ya tinggal hanya belajar saja sebetulnya gitu ya. Kalau di PNS itu ada TKD betul ya. Tes kemampuan dasar gitu ya. Mirip kurang lebih seperti itu. Kemudian diwawancara seperti apa ya? Memang tipsnya ya memang persiapan untuk wawancara. Apa yang kemudian Bapak Ibu upload, apa yang Bapak Ibu tulis gitu ya di pendaftaran itu yang kurang lebih nanti akan dikonfirmasi gitu, karena kan ini kan proses ya, jadi harusnya mengkonfirmasi apa yang sudah di Bapak Ibu majukan ke LPDP, yang Bapak Ibu masukkan ke LPDP gitu. Tentu tidak akan jauh dari situ. Intinya dipersiapkan apa yang kemudian Bapak Ibu pilih, Bapak Ibu tuju, itu dipersiapkan nanti untuk seluruh proses sampai wawancaranya. Karena tidak akan jauh dari situ gitu ya. Termasuk misalnya bagaimana kan Bapak Ibu memilih perguruan tinggi dan program studinya gitu ya, kan pasti ditanyakan kenapa memilih itu tidak akan jauh dari situ nantinya ya. Intinya mempersiapkan diri apa yang Bapak Ibu tulis di administrasi, di pendaftaran itu yang nanti akan dikonfirmasi, harus seperti itu tipsnya ya, karena nanti tipsnya jauh-jauh ke tips yang lain nanti ya. Itu Pak, dari 3 itu yang bisa saya jawab. Silahkan dilanjut pertanyaannya. Ya, baik. Demikian tadi penjelasan singkat dan jelas dari Pak Ahmad Denny. Selanjutnya, sebelum ada yang masuk untuk bertanya langsung, saya akan bacakan pertanyaan dari Nur Sri Sakti. Pertanyaannya bahwa apakah beasiswa LPDP ini ada di semua universitas di Indonesia? Ya. Ini pertanyaannya Pak, karena yang lainnya itu berkaitan dengan sejak kapan UM Parepare merealisasikan beasiswa ini. Jadi mungkin yang penting tadi itu adalah berkaitan dengan apakah semua perguruan tinggi yang ada di Indonesia bisa mengakses untuk mendaftar di LPDP, Pak. Terima kasih, Pak. Baik. Semua perguruan tinggi di Indonesia dapat mendaftar. Ini kalau kita bicara perguruan tinggi asal ya.
Jadi Ya. semua orang bisa mendaftar dari manapun PTN-nya, PTS-nya. Bahkan dari ST sekolah tinggi pun bisa mendaftar. Jadi tidak ada syarat orang misalnya harus daftar yang dia berasal dari PT yang terakreditasi A atau B atau C, tidak ada. Yang penting syaratnya perguruan tinggi itu atau sekolah tinggi itu sudah terakreditasi oleh BAN PT gitu ya. Jadi tidak ada syarat. Jadi siapapun bisa daftar. Dari perguruan tinggi manapun bisa daftar. Nah, yang kita batasi adalah perguruan tinggi tujuannya yang sudah kita tentukan listnya. Nah, listnya ini banyak Bapak Ibu sekalian. Ada yang memang sampai 200, kalau untuk luar negeri, kalau untuk afirmasi itu sampai 200-an kalau tidak salah perguruan tinggi tujuannya. Ya, baik dalam ataupun luar negeri. Itu yang kita batasi. Jadi, kalau untuk orang mendaftar itu dari perguruan tinggi mana saja boleh. Tapi nanti mengambil tujuannya ke perguruan tinggi mana itu yang ada listnya. Jadi tidak bisa keluar dari sana. Termasuk program studinya. Jadi tidak bisa sembarang program studi. Ini bisa Bapak Ibu cek nanti ketika dibukanya pendaftaran itu nanti ada buklet. Kita biasanya menyiapkan buklet. Perguruan tinggi tujuannya apa saja, program studinya apa saja yang kita bisa, yang Bapak Ibu bisa tuju. Tentu setiap program itu berbeda. Antara tadi yang reguler, yang targeted, yang afirmasi itu beda. Gitu ya. Beda dalam artian untuk yang umum itu biasanya list perguruan tinggi tujuannya lebih sedikit dibandingkan dengan targeted dan afirmasi. Targeted dan afirmasi biasanya lebih banyak perguruan tinggi tujuannya, gitu ya. Itu kurang lebih Pak yang bisa saya jawab. Ya, baik. Tolong co-host untuk kemudian menampilkan yang ingin bertanya secara langsung. Pak. Mungkin slide-nya di close saja. Ya, co-host ditampilkan. Pak, permisi Pak, mungkin saya mau Ya. bertanya. Oke. Ya. Silakan yang mau bertanya secara langsung. Ya Pak, saya mau bertanya Pak. Ya, silakan. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terhormat Bapak Rektor UM Kendari dan juga Bapak Dekan. Alhamdulillah bisa bersama-sama dengan kita ya untuk melaksanakan kegiatan ini. Saya Nurizky Alfiani Soeb dari UM Kendari dan saya di KUI-nya. Saya mau bertanya kepada Pak Ahmad Denny. Ini sebenarnya dua hal Pak. Yang pertama mungkin ini terkait masalah sanksi mungkin kayaknya ya. Yeah. Jadi kalau seperti ini kan kalau beasiswa LPDP sendiri kan banyak skimnya. Kalau misalnya ada kita sebagai ORDI, kita sudah jadi ORDI, terus akhirnya kita ikut di salah satu skim tersebut, kita sudah lulus dan menjadi awardee, dan tidak diminta-minta mungkin dalam perjalanannya akhirnya gagal dan harus kembali, dan maksudnya tidak menyelesaikan pendidikannya, itu pun juga karena tidak disengaja ya Pak, karena saya pernah baca panduannya, ada itu sanksi-sanksinya, ada yang tidak disengaja, ada yang disengaja ya Pak ya. Nah, apakah masih ada kesempatan untuk mendaftar lagi di LPDP tapi untuk skim yang berbeda? Itu Pak yang pertanyaan saya yang pertama. Terus yang kedua ini mengenai skim beasiswa LPDP juga. Nah, kan ada skim beasiswa Budi ya, Budi dan juga beasiswa untuk PNS, Polri dan TNI tadi ya. Nah, kalau Budi kan sudah jelas bahwa yang syaratnya yang harus mengikuti skim tersebut adalah dosen. Nah, cuma mungkin yang di beasiswa PNS ini ada juga dosennya, Pak. Apakah apakah tidak ada kerancuan, Pak, kalau dalam hal itu? Dan apakah ada perbedaannya begitu atau persamaan? Ya, seperti itu, Pak. Ataukah mungkin ada hal-hal yang menjadi pertimbangan kenapa misalnya apabila ada mungkin dosen PNS yang mendaftar untuk skim PNS tapi dia tidak mendaftar di Budi. Apakah itu bisa seperti itu, Pak? Iya. Ya, terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih. Langsung saja, Pak, dijawab. Ya. Baik, Bu. Untuk yang pertama terkait dengan gagal studi. Jadi memang LPDP ini kalau ada yang gagal studi itu kita ada tim investigasi namanya, Bu. Nanti akan melihat gagalnya apakah dia disengaja. Saya termasuk pernah menginvestigasi orang gagal studi. Ya. Nanti kita sampai datang ke kampusnya, sampai datang ke
rumahnya juga pernah gitu ya. Melihat kegagalannya karena apa gitu. Nah, itu kalau memang tidak disengaja itu biasanya tidak ada sanksi, Bu. Kalau tidak disengaja. Tapi kalau disengaja itu ada sanksi. Sanksinya bahkan sampai pengembalian dana untuk sanksi ya. Kemudian apakah nanti dia bisa daftar lagi atau tidak? Nah, untuk diseleksi sampai saat ini kita belum terkonfirmasi apakah di blacklist atau tidak, Bu. Tapi yang pasti untuk yang dia gagal karena disengaja biasanya menjadi catatan buruk bagi kita di LPDP-nya gitu ya. Tentu yang tidak disengaja tadi kan faktornya banyak, jadi biasanya itu tidak masih bisa diperbolehkan. Cuma nanti ada beban saja ketika dia diwawancara kan. Kamu pernah daftar dan gagal. Karena kita punya histori, Bu. Jadi kalau Ibu daftar misalnya, pernah gagal administrasi, pernah gagal SBK, pernah gagal apa, itu ada rekornya. Jadi si pewawancara tahu, oh anak ini pernah gagal di mana aja gitu. Tahu. Cuma bebannya di situ aja gitu. Itu yang untuk yang gagalnya karena memang tidak sengaja ya. Karena kalau untuk yang sengaja memang ada sanksi, bahkan sanksinya pengembalian dana gitu ya. Kalau untuk dia apakah di blacklist atau tidak, ini saya perlu konfirmasi. Rasanya saya belum dapat infonya apakah di blacklist atau tidak ya. Karena bahkan kita yang mengundurkan diri saja, Bu, misalnya Ibu sudah diterima nih, kemudian mengundurkan diri karena ngambil beasiswa lain. Itu kita blacklist, Bu. Tidak bisa daftar seluruh program LPDP selamanya. Karena kita sudah masukkan datanya untuk di daftar hitam. Itu saat ini kebijakannya. Itu Bu, untuk yang kedua terkait dengan perbedaan untuk masalah Budi dan PNS. Jadi memang saya sampaikan tadi, yang dosen ini bisa daftar, yang dosen PNS ya Bu ya, dia bisa daftar di Budi ataupun di PNS TNI Polri. Jadi syaratnya memang kalau untuk Budi itu kan dia dosen yang penting punya NIDN, walaupun dia bukan PNS, jadi bisa daftar. Tapi dosen yang PNS itu bisa didaftar di dua skema itu salah satunya. Apakah di Budi atau di PNS TNI Polri. Tentu syaratnya beda. Syaratnya memang yang PNS TNI Polri ini lebih berat, Bu. Secara persyaratan. Bedanya di situ. Jadi memang untuk dosen PNS bisa daftar di salah satu itu. Bahkan dosen PNS bisa daftar di semua program selama itu dia memenuhi kriteria yang tadi. Kayak misalnya ada dosen PNS misalnya berasal dari daerah afirmasi, Bu. Itu bisa dong nggak daftar daerah afirmasi? Bisa gitu, selama dia memang memenuhi syarat daerah afirmasi. Kemudian ada dosen misalnya mau daftar di BIT Indonesia Timur, bisa nggak? Bisa, selama dia masuk ke dalam kriteria orang-orang yang memang adanya di Maluku, Maluku Utara, NTT, Papua, Papua Barat misalnya. Itu bisa. Itu kurang lebih penjelasan saya, Bu ya, antara perbedaan untuk. Tapi tentu yang lebih ringan kalau untuk dosen itu enakan Budi, Bu, dibandingkan PNS TNI Polri, karena syaratnya lebih berat untuk PNS TNI Polri. Kalau Budi itu lebih ringan syaratnya. Itu kurang lebih. Iya, terima kasih Pak atas penjelasannya. Baik, sama-sama Ibu. Oke, baik Bu, terima kasih. Terima kasih juga untuk Pak Ahmad. Selanjutnya, sebelum saya persilakan ke yang lain, saya baca pertanyaan. Bagaimana dengan yang PNS tapi bukan dosen, khususnya penyuluh agama, Pak? Apa bisa mendaftar di LPDP? Silakan. Kalau untuk tadi saya sampaikan untuk kalau yang PNS itu yang bukan dosen tentu juga bisa daftar di PNS dan di Polri, Pak. Kan tadi ada yang khusus PNS ya, artinya PNS itu umum, dia tidak harus dosen, tidak harus peneliti, tidak harus Polri gitu. Itu bisa daftar di situ ataupun di program-program yang lain yang tadi saya sebutkan, bahwa yang afirmasi misalnya dia masuk ke daerah afirmasi atau santri. Kan santri itu tadi beasiswa santri ada dua ya. Itu untuk santri, yang kedua untuk tenaga kependidikan. Jadi bagi Bapak Ibu yang menjadi misalnya contoh ya guru di salah satu pesantren misalnya, sudah 2 tahun lebih di sana, itu bisa daftar beasiswa santri. Jadi walaupun namanya beasiswa santri itu bukan khusus untuk santri, tapi ada dua, ada untuk santrinya, ada untuk tenaga kependidikan di pesantrenan gitu. Jadi kalau misalnya ada sekolah di bawah naungan pesantren itu juga masuk ke sana. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi itu salah satu. Jadi tidak terbatas di salah satu program. Selama Bapak Ibu masuk kriteria di program-program yang ada itu, silahkan mendaftar di salah satu yang di sana. Pilih yang kira-kira syaratnya lebih rendah gitu, yang Bapak Ibu yang lebih gampang gitu ya, seperti itu. Itu lebih itu. Jadi yang tadi Bapak yang penyuluh agama ya bisa saja daftar di mana saja asalkan memenuhi. Apakah bisa daftar di PNS dan di Polri? Ya bisa, asalkan memang memenuhi kriteria itu. Ya, dan tentu ada batas usianya tadi gitu, seperti itu. Itu Pak. Ya, baik.
Selanjutnya, kalau ada yang mau bertanya secara langsung, silahkan masuk. Henry. Mohon maaf, tadi ada salah satu chat juga yang saya baca ini masih berhubungan dengan pertanyaan dari Ibu Kiki tentang ini pertanyaannya ya, maaf yang gagal, yang tidak disengaja itu misalnya kayak gimana, Pak? Oke. Jadi ini yang pernah saya investigasi juga Bapak Ibu sekalian, ada yang gagal dia tidak disengaja. Itu salah satunya adalah penerima beasiswa afirmasi. Salah satu wardi kita kuliah di IPB, gitu ya. Kuliah di IPB, kemudian yang bersangkutan memang awalnya ngambil biologi, awalnya pendidikan biologi S1-nya, kemudian dia mengambil biologi murni di IPB. Ya. Ini salah satu saya bisa sampaikan karena saya salah satu yang investigasi. Kemudian kita investigasi kenapa anak ini gagal. Ternyata memang anak ini gagal agak berat dari pendidikan pindah ke biologi murni. Ya, karena ternyata walaupun sama-sama biologi, antara pendidikan biologi dan biologi itu jauh beda Bapak Ibu sekalian. Nah, kita investigasi dari mulai sampai ke dosennya, kita cari tahu ke pembimbingnya, kita cari tahu ke bagian akademiknya. Kira-kira sampai kita cari tahu ke teman-temannya. Anak ini sudah berusaha keras ternyata, tapi ternyata nilainya nggak masuk. Jadi dia sudah belajar gitu, dia memang sudah belajar, sudah berusaha sharing dengan teman-temannya, tapi ternyata nilainya nggak masuk, IPK-nya nggak nyampe. Itu yang nggak disengaja. Kalau yang disengaja kan bisa ketahuan, dia jarang hadir, ya kan, jarang mengumpulkan tugas. Itu kita sampai ngecek anak ini ngumpulin tugas apa enggak. Kita sampai ngecek ke bagian akademiknya, anak ini ngumpulin tugas apa enggak gitu. Anak ini tingkat kehadirannya berapa persen. Itu sampai kita cek. Jadi salah satu faktornya yang nggak disengaja itu tadi, dia sudah berusaha dia hadir terus, dia ngumpulin tugas. Ya kalau yang disengaja bisa ketahuan dia jarang hadir, jarang ngumpulin tugas. Terus kita tanya ke teman-temannya juga jarang kumpul ataupun jarang kelihatan untuk misalnya belajar bersama gitu. Itu contoh-contohnya sih. Jadi memang kita memutuskan masalah kegagalan ini memang agak panjang, biasanya nggak serta-merta orang itu gagal langsung kita vonis, tidak. Kita panjang prosesnya, kita harus saya waktu itu sampai 2 mingguan ya untuk cari data kenapa anak ini. Sampai kita akhirnya langsung wawancara anaknya. Jadi ketika sudah punya data, kita wawancara anaknya juga. Kenapa kamu bisa gagal. Jadi gitu kurang lebih Bapak Ibu untuk masalah gagal atau disengaja ataupun tidak disengaja. Gitu. Makanya ini kami juga berikan masukan Bapak Ibu sekalian. Ini terutama untuk yang Bapak Ibu yang dari pendidikan misalnya pindah ke yang murni itu lumayan berat Bapak Ibu sekalian. Jadi bisa dipertimbangkan, termasuk Bapak Ibu yang mau mengambil misalnya tujuan dan prodinya, itu pertimbangkan dari prodi asal Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai prodinya apa, pindah loncat ke prodi yang lain, yang itu jauh berbeda gitu. Itu berat nantinya buat Bapak Ibu sekalian. Itu kita sering temukan kegagalan itu karena memang awardee kita ngambil satu prodi, tapi prodinya itu loncat dari prodi S1-nya. Artinya dia kayak belajar dari nol lagi gitu. Dan itu berat, apalagi di perguruan tinggi yang memang seperti UI, ITB gitu ya, IPB gitu, itu lumayan berat. Jadi bagi Bapak Ibu sekalian yang mau mengambil program studi, itu juga mohon pertimbangkan juga agar nanti bisa menyelesaikan studinya gitu. Itu kurang lebih masukan dari saya untuk Bapak Ibu yang ingin daftar, agar nanti tidak sembarangan memilih prodi ya, karena kadang kan orang saking semangatnya main pilih aja gitu, main pilih aja. Nah, itu mungkin masukan Bapak Ibu untuk yang mendaftar gitu. Terima kasih, itu mungkin tambahannya. Baik. Masih ada yang ingin bertanya secara langsung? Ini ada pertanyaan masuk lagi nih Pak, dari Bapak Sopyan Yasri. Tentang batasan usia dihitung sebelum mendaftar atau batas akhir setelah kontrak? Batas usia itu kita hitung ketika Bapak Ibu mendaftar, tapi di tahun berjalan. Jadi kalau misalnya ada orang yang lahirnya Januari, misalnya udah 35 tahun nih, sedangkan pembukaan LPDP baru di bulan Juni, bisa daftar nggak? Bisa, karena kita nggak ngitung hari atau bulan, ngitungnya tahun berjalan saja. Per 31 Desember orang itu berusia 35 tahun misalnya, maka itu yang bisa kita hitung. Jadi kita nggak ngitung hari atau bulannya, tapi ngitung tahun berjalannya. Jadi Bapak Ibu yang di tahun itu tepat 35 tahun misalnya, kalau yang tadi salah 35 tahun, itu bisa mendaftar. Jadi kita hitungnya pas pendaftaran Bapak Ibu sekalian, pas pendaftarnya. Seperti itu. Di tahun berjalan saat itu. Ya,
Selanjutnya Pak, masih ada pertanyaan. Saya baca dari Pak Suherman. Ingin bertanya, apa yang menjadi prioritas untuk mendapatkan beasiswa pendidikan atau riset, Pak? Silakan, Pak. Yang menjadi prioritas. Oke. Ya, menjadi prioritas Kalau kalau mendapat untuk beasiswa riset mungkin ini, Pak. Fokus ke risetnya, yang disertasi atau apa, Pak ya? Kalau untuk disertasi. yang disertasi, Pak ya? Iya, Kalau beasiswa disertasi, memang jadi beasiswa disertasi itu memang bantuan penelitian disertasi, dan itu prosesnya lebih mudah Bapak Ibu sekalian. Jadi hanya mendaftar, kemudian desk evaluation, jadi tidak ada wawancara. Jadi Bapak Ibu yang sedang S3 misalnya mau mendapatkan bantuan penelitian, itu cukup mendaftar dan mengupload proposal. Salah satu utama untuk yang disertasi itu adalah proposal penelitian yang dinilai, Pak. Ya. Nanti. Jadi proposalnya dinilai oleh reviewer. Kalau lolos nanti dihubungi LPDP dan nanti akan dicairkan dananya gitu. Kalau prioritasnya sih sebetulnya tidak ada misalnya bidang-bidang khusus, tapi lebih kepada penilaian proposalnya, kualitas proposalnya yang dinilai untuk disertasi ini, Bu, Pak. Gitu ya. Jadi tidak ada apakah bidang sosial, bidang sains yang didahulukan, tidak juga, tapi lebih kepada kualitas dari proposal penelitian yang diajukan kepada LPDP. Seperti itu. itu termasuk juga ini Pak yang by riset ya. Maksudnya yang riset, Kalau by riset by riset yang mana Pak? Yang by riset yang mulai dari awal Pak. Kan biasanya ada yang reguler kuliah, kemudian ada juga yang langsung LPDP memang membolehkan yang by course atau by riset itu bisa daftar, Pak. Tapi memang syaratnya tidak boleh ongoing, itu aja, Pak. Jadi memang LPDP ini yang memberikan beasiswa untuk ongoing hanya disertasi saja, bantuan disertasi. Tapi kalau beasiswa yang lainnya memang syaratnya belum ongoing syaratnya. Jadi memang belum kuliah, walaupun sudah daftar tapi belum mulai perkuliahannya. Seperti itu. Itu catatannya yang penting ya, Bapak Ibu sekalian. Ini ada yang angkat tangan dari Ibu Iriani Ambar. Silakan, Bu. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung ke narasumber ya. Mau bertanya gini, Pak. Kenapa selama ini bentuk bantuan seperti scholarship atau apapun itu namanya selalu dibatasi dengan batasan umur? Apakah tidak ada ruang bagi mereka yang masih punya semangat untuk melanjutkan pendidikannya, tapi terkendala di batasan umur? Pertanyaan kami, apa tidak ada portal resmi yang bisa Bapak narasumber berikan kepada kami yang bisa menghindarkan kami dari batasan umur? Mengingat umur kami sudah kepala 5, Pak. Maksudnya sekali. Istilahnya begini, Pak, ada enggak jalan untuk bisa double degree seperti tadi yang di pertanyaan terakhir tadi itu, dari penanya terakhir. Nah, seperti itu. Bisa tunjukkan portal resmi yang bisa kami kunjungi, Pak, dengan batas, tidak pakai batasan umur gitu, Pak. Terima kasih. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai saat ini memang batasan umur masih di LPDP semuanya ada batasan umurnya, Bu. Ya. Termasuk yang Budi kalau tidak salah tadi 47 tahun ya, Bu ya, untuk pendaftar. Sampai saat ini LPDP memang semua programnya ada batasan umurnya, Bapak Ibu sekalian. Jadi saya juga tidak tahu kenapa. Tapi memang kalau batasan umurnya kita berikan karena memang acuannya dari salah satunya ada beasiswa dari pemerintah memang memberikan batasan umur juga gitu. Jadi kita mengacu ke sana juga. Tapi sampai saat ini saya sampaikan bahwa seluruh program beasiswa LPDP, Bu, itu memiliki batasan umur. Jadi batasan umur maksimalnya itu paling tinggi kalau tidak salah tadi itu 47 tahun, Bu ya. Gitu. Jadi yang di atas itu
kita belum bisa memberikan ya. Saya tidak tahu apakah nanti 2020 ada atau tidak Bu ya. Ya Ibu berdoa saja mudah-mudahan ini bisa nanti ada beasiswa tanpa batasan umur Bu ya. Karena kan namanya kebijakan berubah-ubah ya. Kita berdoa saja Bu. Tapi sampai saat ini LPDP semuanya ada batasan umur Bu, gitu ya. Terima kasih Pak. Iya Bu. Mudah-mudahan kompensasi COVID. Baik, ada pertanyaan dari Sulwahyuni. Ini alumni UM Parepare, Pak. Baik. Rencana untuk beasiswa master, tapi ingin bertanya berkaitan dengan proses seleksi. Kira-kira apa kriteria utama penilaian penyeleksi untuk dapat lolos di proses wawancara? Ya, silakan. Nah ini udah. Baik, untuk masalah kriteria penilaian, memang saya tidak bisa menyampaikan kriteria apa yang dinilai ya, karena ini menjadi bagian dari hal yang dirahasiakan. Tapi kurang lebih yang bisa saya sampaikan adalah ketika diwawancara memang yang akan dikonfirmasi adalah yang Bapak Ibu tuliskan di proses awal. Yang Bapak Ibu tuju itu apa, yang Bapak Ibu ingin capai itu apa, itu kurang lebih dari sana. Termasuk terkait dengan diri Bapak Ibu sendiri. Itu tidak akan jauh dari sana. Yang akan ditanyakan itu. Tapi kalau kriteria-kriterianya itu saya tidak bisa saya sampaikan. Tapi intinya apa yang kemudian dilaksanakan di wawancara adalah mengkonfirmasi apa yang Bapak Ibu isi, apa yang Bapak Ibu sudah lakukan, apa yang Bapak Ibu akan lakukan tentunya gitu. Itu kurang lebih di sana. Sama seperti kalau kita wawancara yang lainnya juga kurang lebih begitu. Tinggal dilatih saja masalah nervousnya, ya kan? Tinggal dilatih saja bagaimana cara menjawab, tinggal dilatih saja bagaimana gestur gitu kan ya. Karena kan namanya wawancara kan ketika ditanya kalau kita gugup juga kan itu bisa berpengaruh pada apa jawaban kita kan gitu ya. Jadi kita ditanya A, karena kita gugup, kita juga bingung mau jawab apa kan bisa begitu. Jadi triknya ya memang harus disiapkan. Namanya wawancara kita harus butuh mental, butuh supaya nggak grogi gitu ya, supaya kita sudah siap menjawab gitu. Itu aja yang paling penting untuk Bapak Ibu. Selebihnya kalau masalah menjawab kan tentu tentang diri kita dan tentang apa yang mau kita lakukan itu tentu kita tahu pastinya. Cuma mungkin ya terkait dengan masalah mempersiapkan diri aja untuk yang kita harus latih gitu ya. Karena kalau masalah jawaban itu rasa-rasanya nggak bisa dilatih kalau menurut saya. Ya kan kalau apa yang sudah kita lakukan kan nggak bisa dilatih karena itu murni, harusnya keluar dari diri kita gitu ya. Tapi masalah nervous, masalah kita supaya nggak keringetan banget itu harusnya bisa dilatih gitu kayak gitu. Itu Pak, nih saya jawab. Ya, oke. Kita persilakan lagi kalau ada yang mau bertanya secara langsung. Co-host ada ya? Sampai saat ini belum ada yang angkat tangan, tapi di pesan itu ada pertanyaan lanjutan Pak dari FKUI UM Kendari. Silakan Pak Moderator. Ya. Oh, ada yang mau bertanya Pak. Bapak Kasaming dari TIK. Dari Stikes Muhammadiyah Sidrap. Iya. Silakan Pak Kasaming. Terima kasih. Ya. Ya. Ya, Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada KUI Universitas Muhammadiyah Parepare. Ya, yang saya hormati orang tua saya dan dosen saya di Universitas Muhammadiyah Parepare terkait dengan LPDP ini. Saya masih kabur dengan beasiswa ini karena sama sekali saya belum pernah daftar, Pak Ahmad. Jadi hanya saja saya sudah pernah buka terkait persyaratannya, ada harus di situ perguruan tinggi yang sudah dinyatakan untuk kita tempati studi. Sehingga yang saya tanyakan adalah apakah ada perguruan tinggi yang memang sudah ditunjuk oleh LPDP untuk dijadikan sebagai tempat studi, ataukah memang harus kita mendaftar lebih awal? Karena ini juga rumit juga ini kalau yang mencari perguruan tinggi, apalagi yang di luar negeri. Saya kira itu yang pertama, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Ya, silakan Pak. Pak Ahmad dijawab. Baik, Bapak Ibu, memang LPDP ini beasiswanya kecuali yang PTUD tadi ya dan Budi, itu Bapak Ibu boleh, kalau untuk Budi ya, Budi itu memang harus Bapak Ibu sudah diterima di perguruan tinggi. Siapa yang mendaftar ya Bapak Ibu sendiri. Jadi memang harus sudah diterima statusnya. Untuk yang beasiswa unggulan dosen ya, untuk dosen. Jadi memang harus sudah diterima di perguruan tinggi tujuan yang masuk dalam list LPDP. Kalau untuk beasiswa yang lainnya, skema yang lain, itu tidak disyaratkan diterima Bapak. Jadi Bapak misalnya belum kuliah ya bisa, belum daftar bisa. Nanti tinggal pilih mau kemana kuliahnya. Nanti Bapak Ibu bisa memilih 3 perguruan tinggi tujuan ya, misalnya 1 ke UI, 1 ke Unhas, 1 ke IPB misalnya. Itu bisa. Jadi walaupun belum daftar, gitu, Pak. Jadi nanti ketika sudah diterima LPDP, baru daftar gitu. Bisa begitu. Atau ternyata sudah diterima dulu, baru daftar LPDP tapi belum kuliah gitu. Jadi ada 2 cara. Daftar dulu baru daftar LPDP, tapi tentu syaratnya belum boleh kuliah dulu gitu ya, belum ongoing, atau daftar LPDP dulu, baru nanti daftar kuliahnya. Lebih enak memang, lebih aman sebaiknya daftar LPDP dulu gitu untuk yang program yang memang tidak disyaratkan LOA gitu ya. Agar nanti bisa ada persiapan gitu. Karena kalau Bapak Ibu nanti daftar dulu bisa aja, tapi nanti kita memperbolehkannya kuliah itu paling cepat, ada paling cepatnya Pak. Jadi tidak bisa ujug-ujug diterima besoknya langsung kuliah. Itu nggak bisa. Karena ada prosesnya dulu. Gitu. Jadi kalaupun Bapak Ibu misalnya daftar dulu nggak ada masalah, cuma nanti ketika diterima apakah bisa langsung kuliah? Nggak bisa, karena misalnya hari ini diterima nih di LPDP, besok langsung kuliah atau bulan depan langsung kuliah itu nggak bisa juga, karena ada prosedur yang harus dilewati beberapa. Kita biasanya punya rentang waktu untuk seseorang itu akhirnya dari diterima, kemudian dia harus kuliah itu ada rentang waktunya, baik dalam negeri ataupun luar negeri, Pak. Itu, Pak. Oh ya, terima kasih banyak. Ya Pak, ini Pak ada pertanyaan. Ya. Ya, Ya. silakan. Mengenai perpanjangan masa studi Pak untuk awardi yang sedang ongoing. Saat ini kan sedang masa pandemi. Apakah ada kebijakan tertentu tentang perpanjangan masa studi, mengingat selama pandemi ini kan pasti akan ada istilahnya penundaan lah di kampus-kampus tertentu ya, seperti itu. Kira-kira bagaimana itu? Perpanjangan. Oke. Kalau terkait dengan perpanjangan, saya juga belum baca karena ada kebijakan yang tadi saya list. Tapi untuk perpanjangan masa studi itu, setahu saya yang diberikan itu kepada untuk Budi. Budi itu kan masa studinya diberikan hanya 36 bulan, ya, artinya 3 tahun, dan dapat diperpanjang 1 tahun, 12 bulan atau 2 semester. Yang lainnya, selama ini berjalan memang kalau misalnya hanya dia sudah 2 tahun, apakah bisa diperpanjang? Bisa diperpanjang, tapi dengan dana sendiri. Gitu. Untuk pandemi ini, rasa-rasanya untuk masalah perpanjangan studi, ada case-nya adalah misalnya orang, bukan studinya yang dibiayai ya, tapi case di mana akhirnya LA-nya ditambah 1 bulan kalau tidak salah, ada di peraturannya. Sebetulnya kalau untuk hal-hal seperti ini, kalau sudah jadi awardee, biasanya kita jelas Bu peraturannya. Nanti untuk yang COVID ini pun kita baru mengeluarkan kebijakan terkait dengan masa pandemi ini, ada kebijakan-kebijakan yang memang diskresi, artinya memang di luar kebiasaan gitu ya. Kalau untuk perpanjangan masa studi saya belum paham saat ini apakah diberikan perpanjangan atau tidak, tapi rasa-rasanya tidak ada masa perpanjangan studi ya, karena studi kan tetap berjalan. Yang ada adalah misalnya orang harusnya pulang nih bulan ini, tapi karena pandemi itu belum bisa pulang. Nah, itu yang diberikan kompensasi kalau tidak salah di kebijakan LPDP adalah dia kan sudah selesai nih dana untuk dari LPDP, tapi karena belum bisa pulang saat ini, baru bisa pulang bulan depannya misalnya. Itu LA-nya ditambah 1 bulan, pengetahuan kami itu. Yang diberikan kebijakannya itu, Bu, setahu saya yang saat ini diberikan. Jadi, karena orang nggak bisa pulang karena pandemi, maka LPDP masih membiayai hidup bulanannya, ditambah 1 bulan. Kalau nggak salah itu yang ada saat ini. Tapi kalau untuk misalnya perpanjangan studi, itu sepertinya tidak ada. Misalnya dari 4 tahun dia diperpanjang jadi 6 bulan, dibiayai LPDP itu enggak. Dia tetap harus 4 tahun selesai gitu. Itu kurang lebih, Bu, jawabannya. Pak, mungkin sedikit saya tambahkan. Bagaimana Ya, kalau boleh. misalnya Pak yang masa perpanjangan itu
Maaf Pak, bagaimana kalau misalnya masa perpanjangannya itu mungkin alasannya si Urdi karena dia ada anxiety mungkin Pak, akibat pandemi ini, corona, begitu? Mungkin masalah ini, problem psikologi begitu misalnya Pak. Kalau untuk perpanjangan ini memang nanti ada, kalau sudah jadi wardi kita ada khusus nanti CP ya, ada khusus yang bisa dihubungi, dikonsultasikan sebenarnya. Tapi aturan secara umumnya perpanjangan masa studi itu tidak ada sepertinya. Hanya untuk Budi saja, karena Budi kan 3 tahun bisa diperpanjang selama 1 tahun untuk Budi. Tapi untuk yang lainnya memang ketika dia sudah 4 tahun lewat, maka dia tidak ada perpanjangan pembiayaan. Kalau perpanjangan studinya diberikan, tapi pembiayanya tidak diberikan, gitu ya. Nanti kalau sudah jadi wardi memang konsultasi-konsultasi bisa diberikan. Di masalah psikologi juga kita concern juga, Bu. Jadi memang ada wardi-wardi itu kalau ada problem-problem itu bisa langsung dikonsultasikan ke LPDP, karena memang penyelesaian problem ini tidak bisa disamakan, tergantung kondisinya. Misalnya ada yang depresi juga ada, Bu. Jadi bahkan ada yang depresi di luar negeri terus minta pulang. Itu ada juga begitu. Jadi case-case begitu memang kita akan selesainya per kasus, Bu, memang biasanya. Jadi tidak bisa kita pukul rata. Bahkan misalnya ada yang cuti, Bu, karena dia depresi, atau dia misalnya cuti akhirnya menunda dulu 1 tahun, apakah dibolehkan? Boleh, Bu. Dia cuti setahun, itu dengan kondisi-kondisi tertentu LPDP mengizinkan. Jadi tidak semua yang mengajukan cuti juga diberikan, tapi tergantung kasusnya. Gitu. Nah itu kalau sudah jadi wardi biasanya kita juga ada CP-nya yang bisa disampaikan untuk kasus-kasus yang dihadapi gitu ya. Kemudian permasalahan nanti dari permasalahan itu juga penyelesaiannya tentu akan berbeda nantinya. Seperti itu. Itu kurang lebih yang bisa saya sampaikan. Ya, baik Pak, terima kasih atas penjelasannya. Terima kasih Pak. Kembalikan ke moderator. Ini ada pertanyaan lagi mungkin Pak dari Pak Suhendi. Silakan Pak moderator. Baik, masih ada yang mau bertanya? Saya beri kesempatan secara langsung sebelum kita. Oke, ada ya? Saya tambah sedikit, Pak. Boleh ya? Ya, silakan Pak Kasiming. Iya. Jadi terkait tadi dengan Budi kan diperuntukkan bagi dosen yang sudah memiliki NIDN-nya. Ya, jadi pertanyaan saya, apakah dosen ini yang sudah memiliki NIDN boleh memilih beasiswa LPDP selain daripada program Budi? Sepanjang dia memenuhi syaratnya. Boleh, Pak. Selama dia memenuhi syarat yang lain. Iya. Oh ya, terima kasih, Mas. Kecuali orang umum mau daftar Budi, nggak bisa, Pak. Oh iya. Iya. Kalau Budi, dosen bisa daftar yang lain. Boleh. Oh iya. Terima kasih. Ini ada pertanyaan terakhir Pak dari Pak Suhendi Sam. Apakah kemungkinan besar lolos Budi dan bagi yang sudah memiliki LOA? Ya. Syarat Budi memang wajib LOA, Pak. Oh maksudnya iya. Budi DN maksudnya Pak. Budi DN-nya. Lulus Budi DN sudah punya LOA atau bagaimana? Iya, kalau kita mau bandingkan antara Budi DN sama Budi LN, tentu lebih gampang, bukan lebih gampang, Bu ya. Lebih kesempatannya lebih besar itu Budi DN, Pak. Budi DN. Karena selama ini kalau kita bicara kuota, kan LPDP itu punya kuota Pak ya per program. Nah, untuk Budi DN dan Budi LN tentu biasanya lebih banyak kita kuotanya ke dalam negeri daripada luar negeri, karena secara pembiayaan kan satu universitas di luar negeri itu bisa membiayai 10 universitas di dalam negeri kan kalau logika pembiayaan ya. Jadi makanya kuota dalam negeri biasanya lebih besar, Bu. Karena kebijakan kita pun kuota dalam negeri lebih besar daripada kuota luar negeri. Gitu. Tentu antara Budi DN dengan Budi LN lebih besar kuotanya, lebih besar kesempatannya di Budi DN. Gitu. Seperti itu. Ya, baik. Kalau sudah tidak ada yang mau bertanya secara langsung, ya sudah, nggak ada ya? Oke, baik. Kalau tidak ada lagi, maka kami moderator dan semua yang terlibat, khususnya tadi yang bekerja sama dengan KUI UM Parepare, ada UM Kendari, ada UM Buton, kemudian ada UM Sinjai, serta Bapak Ibu peserta webinar 5 yang dilaksanakan oleh Kantor Urusan Internasional. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa memberikan motivasi lebih giat lagi kepada kita semuanya. Terkhusus saya ingin aturkan banyak terima kasih kepada narasumber Pak Ahmad Teni dari Kementerian Keuangan,
semoga ke depan lagi bisa berkomunikasi secara langsung untuk bertanya hal-hal teknis terkait dengan pengurusan beasiswa yang ada di Kementerian Keuangan. Saya kira sangat berharga apa yang disampaikan tadi oleh Pak Ahmad Denny. Mudah-mudahan para hadirin yang ikut pada webinar ini bisa memberikan kontribusi bagi kita semua. Sekali lagi kami mohon maaf atas segala kesalahan, khilaf atas panduan atau memandu untuk webinar kita kali ini. Sekali lagi kami kembalikan kepada host dan mohon maaf Pak Ahmad Denny. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Jadi pertemuan ini direkam ya. Nanti rekamannya mungkin bisa di-share. Ya. Jadi terima kasih banyak atas partisipasinya Bapak dan Ibu sekalian. Webinar kita ini merupakan webinar terakhir dari rangkaian webinar series 1, 2, 3, 4, dan edisi spesial ini. Mungkin sebelum kita tutup, ada closing statement dari closing remarks dari Ibu Ketua KUI UM Kendari. Kepada Ibu, kami persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Alhamdulillah ini adalah akhir dari rangkaian webinar kita ya, yang kita sudah mulai dari, kalau saya tidak salah itu awal bulan Mei ya, awal bulan Mei, dan akhirnya ada 4 seri sebelumnya, dan ini ada tambahan webinar spesial. Yang pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rektor UM Kendari, Bapak Dekan Fakultas Hukum, Kepala KUI UM Kendari, Kepala KUI UM Parepare, dan juga Ibu Kepala KUI UM Buton, sehingga kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik, meskipun ada hambatan ya kurang lebih. Apabila ada hal-hal yang mungkin tidak berkenan dari kami, saya sebagai wakil dari KUI, baik itu UM Parepare dan juga UM Buton, saya minta maaf, dan semoga ini bisa menjadi benefit dan improvement buat kita semua ya, terutama dalam hal peningkatan beasiswa. Oke, baik, itu saja mungkin saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum. Dan semoga mungkin setelah ini akan ada lanjutan lagi ya. Kita tunggu saja nanti. Iya, oke. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Jadi sebelum kita tutup, mungkin ada sesi foto bareng dulu. Bisa diaktifkan kameranya, biar kita bisa dokumentasikan webinar kita pada hari ini. Ya, Ibu Unim yang ambil fotonya ya kan? Iya, Bu. Bisa di sini. Oke. Kalau sudah diaktifkan semua, saya ambil. Oke. Satu kali lagi. Dulu saya pindahkan. Oke. One more. 1, 2, 3. Oke. Jadi ucapan terima kasih, special thanks kepada Bapak pemateri kita pada hari ini, Bapak Ahmad Denny. Terima kasih banyak dari Universitas Muhammadiyah Parepare. Juga terima kasih kepada partner kerjasama kita, KUI UM Kendari, Universitas Muhammadiyah Kendari, dan Universitas Muhammadiyah Buton. Kemudian Pemuda Muhammadiyah Kota Parepare. Sebelumnya juga sudah ada Taiwan Education Center dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang membantu suksesnya terselenggaranya webinar kita sampai saat ini. Oke, mungkin
cukup sekian webinar series kita pada hari ini. Mudah-mudahan di kesempatan selanjutnya kita dapat dipertemukan dalam kondisi yang sehat walafiat dan pandeminya segera berlalu. Sertifikat akan segera kami kirimkan di email masing-masing yang telah diinput dalam kolom registrasi. Jadi silahkan ditunggu webinarnya. Kemudian webinar sebelumnya bisa disaksikan di channel YouTube-nya KUI UM Parepare. Jadi meskipun ada teman-teman yang tertinggal dari webinar yang sudah kita laksanakan, tapi teman-teman masih bisa akses kok. Oke, mungkin cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Semoga kita dapat dipertemukan di kesempatan yang baik selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada kita semua. Ya, waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya end meeting ya. Yes. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Mohon pamit. Terima Assalamualaikum. kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.